Sepanjang sejarah ada dua tokoh yang terkenal karena pengaruhnya yang mendalam terhadap pemikiran dan spiritualitas manusia. Yesus dari Nazaret dan Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Apakah Yesus berabad-abad setelah wafatnya Buddha terinspirasi oleh rekan timurnya itu? Apakah beliau seorang Buddhis, seorang pengikut Buddha? Apakah beliau seperti yang diklaim beberapa ahli dan dugaan teks-teks kuno pergi ke India selama tahun-tahun yang hilang dalam Alkitab dan belajar agama Buddha di sana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat para peneliti maupun para pencari spiritual. Sekarang mari kita lihat lebih dekat ajaran serupa dari kedua tokoh besar ini, meskipun disampaikan dengan cara yang berbeda. Kasih sayang dan welas asih adalah inti dari ajaran Yesus dan Buddha. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan murid-muridnya, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Seperti pepatah, balas kejahatan dengan kebaikan. Demikian pula Buddha sangat menekankan metta, yang umumnya dipahami sebagai kasih sayang dan welas asih. Beliau mengajarkan bahwa memelihara welas asih terhadap semua makhluk tanpa terkecuali penting untuk mencapai pencerahan dan pembebasan dari penderitaan. Seperti kata pepatah, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Baik Yesus maupun Buddha menyadari kekuatan kasih sayang dalam menyatukan semua makhluk dan menciptakan kedamaian dengan menghilangkan perbedaan. Sebuah rantai sebab akibat yang sejati. Ajaran mereka mendorong kita untuk melihat melampaui diri sendiri, memahami penderitaan orang lain, dan merespons dengan welas asih dan empati. Pada akhirnya, kasih sayang tidak membeda-bedakan. Di dunia yang seringkali penuh konflik dan perpecahan, ajaran Yesus dan Buddha menawarkan solusi yang abadi dan penuh kekuatan. Seperti kata pepatah, ada hikmah di balik musibah. Hai, tahu nggak apa itu aturan emas? Sederhana saja. Jangan perlakukan orang lain seperti yang kamu tidak mau orang lain perlakukan terhadapmu. Aturan emas ini, baik Buddha maupun Yesus mengajarkannya. Artinya, keduanya mengajarkan hal yang sama. Dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Buddha juga sejak dulu dalam Udana Varga mengatakan hal yang serupa. Jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasa tersakiti. Artinya, selain memikirkan diri sendiri, kita juga perlu memikirkan orang lain. Peduli dengan perasaan mereka. Seperti kata pepatah, apa yang baik untuk kita, baik juga untuk orang lain. Aturan emas seperti kompas, memandu cara kita hidup bersama. Berkat aturan ini, kita akan lebih saling memahami, saling menyayangi, dan saling membantu. Menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Jika kita semua mengikuti aturan ini, dunia akan menjadi lebih baik. Tidak akan ada lagi orang asing. Semua akan hidup seperti satu keluarga. Baik Yesus maupun Buddha mengajarkan hal ini, menunjukkan betapa pentingnya aturan ini. Aturan ini berlaku untuk segala zaman dan segala agama. Jika kita semua hidup sesuai aturan ini, hidup kita, masyarakat kita, semuanya akan menjadi lebih baik. Mencari kedamaian dan meninggalkan kekerasan adalah prinsip inti dalam ajaran Yesus dan Buddha. Dalam ajaran tentang tanpa kekerasan, ahimsa, Buddha menekankan hubungan antara semua makhluk hidup dan menjelaskan bahwa menyakiti orang lain sebenarnya menyakiti diri sendiri. Yesus juga menyampaikan pesan tentang perdamaian dan pengampunan. Dia mengajarkan murid-muridnya untuk memberikan pipi yang lain ketika ditampar dan untuk mengasihi musuh mereka, bahkan ketika mereka dianiaya. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Ya, memang sulit untuk mengasihi musuh. Tetapi begitu kita memutuskan untuk mengasihi mereka, mereka bukan lagi musuh. Seperti kita tiba-tiba menyadari bahwa musuh sebenarnya adalah saudara kita. Baik Yesus maupun Buddha hidup di masa konflik dan ketidakstabilan, tetapi mereka selalu mendukung solusi damai dan mendorong pengikut mereka untuk menjadi duta perdamaian dan mencari rekonsiliasi. Seperti lagu Chanson de America dari Milton Nascimento. Ajaran mereka mengingatkan kita bahwa kekerasan hanya melahirkan kekerasan, dan perdamaian sejati dan langgeng hanya dapat dicapai melalui pengertian, kasih sayang, dan keinginan untuk mengampuni. Pengampunan seperti air yang memadamkan api kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Prinsip tanpa kekerasan bukanlah kepasrahan, tetapi kekuatan positif yang menciptakan perubahan. Ini berarti membalas kejahatan dengan kebaikan, menanggapi kekerasan dengan kebaikan hati,
dan melawan kebencian dengan cinta. Ini membutuhkan keberanian, kasih sayang, dan komitmen yang teguh untuk memutus siklus kekerasan dan membangun dunia yang lebih damai dan adil bagi semua orang, seperti gotong royong besar untuk perdamaian. Pengampunan, ini adalah inti dari ajaran Yesus dan Buddha. Yesus mengajarkan kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Buddha menekankan pentingnya melepaskan amarah dan dendam. Pengampunan membebaskan kita dari lingkaran penderitaan dan balas dendam. Rasanya seperti angin segar, seperti akhirnya menyelesaikan laporan pajak. Ini adalah hadiah yang kita berikan untuk diri kita sendiri dengan melepaskan amarah dan kebencian. Perasaan ini seperti racun bagi tubuh dan pikiran kita. Seperti kebanyakan makan permen, kau harus membuangnya. Melalui pengampunan, kita membuka jalan menuju penyembuhan dan perkembangan pribadi. Seperti musim semi datang setelah musim dingin yang panjang dan keras. Kedermawanan dan melepaskan diri dari godaan materi, keduanya merupakan tema penting dalam ajaran Yesus dan Buddha. Dalam ajarannya tentang kerajaan Allah, Yesus menekankan sifat sementara dari kekayaan materi dan pentingnya mengumpulkan harta di surga. Demikian pula, Buddha mengajarkan bahwa keterikatan pada keinginan adalah akar dari semua penderitaan. Beliau menganjurkan kita untuk mengembangkan pelepasan, suatu keadaan mental yang bebas dari kesenangan duniawi, harta benda, dan bahkan gagasan tentang aku yang kekal. Baik Yesus maupun Buddha memahami bahaya dari kemelekatan pada hal-hal yang fana dan mendorong pengikut mereka untuk melepaskan keinginan duniawi. Mereka mengajarkan bahwa kepuasan sejati dan kebahagiaan abadi tidak terletak pada harta benda atau kepuasan pribadi, tetapi pada kehidupan yang bermakna, kasih sayang, dan pelayanan untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan melupakan diri sendiri untuk orang lain. Ajaran mereka menantang kita untuk merenungkan keterikatan kita dan mempertimbangkan apa yang sebenarnya memberi kita sukacita dan kepuasan abadi. Dalam ajaran Yesus dan Buddha, pencarian kedamaian batin dan praktik spiritual memegang peranan yang sangat penting. Yesus menekankan pentingnya mencari kerajaan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, merenungkan kitab suci, dan membangun hubungan yang mendalam dan langgeng dengan Tuhan, sumber kedamaian sejati. Buddha juga mengajarkan bahwa kedamaian abadi tidak terletak pada kondisi eksternal, melainkan jauh di dalam jiwa kita masing-masing. Beliau mengembangkan jalan mulia berunsur 8, serangkaian praktik untuk mengembangkan moralitas, disiplin mental dan kebijaksanaan, yang pada akhirnya mengarah pada berakhirnya penderitaan dan mencapai nibbana. Baik Yesus maupun Buddha menekankan pentingnya memelihara kedamaian batin melalui disiplin spiritual, meditasi, dan upaya untuk terhubung dengan kekuatan atau kebenaran yang lebih tinggi. Layaknya banyak peziarah yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat jauh dalam pencarian jati diri, ini adalah tentang pencarian jalan di dalam diri sendiri. Ajaran mereka memberikan panduan abadi untuk menghadapi kerumitan hidup dengan lebih damai dan tabah. Seperti para pemikir dan penulis besar Brazil, yang selalu menekankan pentingnya kedamaian batin. Seperti Guimarães Rosa dengan karya besarnya tentang sertão dan jiwa manusia. Yesus dan Buddha, keduanya memahami penderitaan, tapi pandangan mereka sedikit berbeda. Yesus lebih fokus pada kedamaian dan cinta, seperti seorang hippie zaman dulu. Sedangkan Buddha lebih fokus pada meditasi, introspeksi, paham kan? Buddha berkata bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup, seperti antre di bank di hari Sabtu pagi, ya kan? Dan beliau berkata bahwa semua ini disebabkan oleh keserakahan dan ketidaktahuan, oleh kebutaan yang terkadang kita semua alami. Yesus menghubungkan penderitaan dengan dosa dan penebusan, seperti ketika kamu memakan potongan kue coklat terakhir dan kemudian menyesalinya. Dia berkata bahwa kebebasan datang dari iman, seperti keyakinan bahwa tim kamu akan menang meskipun mereka sedang kalah 7-1. Pada akhirnya, keduanya menunjukkan jalan untuk menemukan tujuan hidup, bahkan di tengah kesulitan, seperti terjebak macet parah di Jakarta pada Jumat sore. Dalam agama Kristen dan Buddha, konsep kelahiran kembali dan kehidupan abadi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Tetapi keduanya mewakili keyakinan mendasar tentang hakikat keberadaan dan kemungkinan kelanjutan spiritual setelah kematian fisik. Dalam agama Buddha,
Kelahiran kembali bukanlah reinkarnasi dari jiwa yang kekal, melainkan kelanjutan dari kesadaran yang digerakkan oleh karma atau hukum sebab akibat. Seperti menabur benih, tindakan kita membentuk kondisi untuk keberadaan kita di masa depan. Di sisi lain, agama Kristen percaya pada keberadaan jiwa yang abadi, yang tetap ada bahkan setelah kematian. Seperti dongeng Pangeran Kodok ketika wujud aslinya terungkap, agama Kristen percaya bahwa sifat abadi sejati seseorang terungkap setelah kematian. Kehidupan abadi dipandang sebagai hadiah dari Tuhan, diberikan kepada mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Ini seperti dongeng Hansel dan Gretel yang masuk surga, memasuki alam surgawi yang lebih tinggi. Meskipun detail tentang kelahiran kembali dan kehidupan abadi dalam tradisi ini cukup berbeda, keduanya menawarkan harapan dan rasa kontinuitas yang melampaui batas keberadaan fisik. Mereka seperti dua sisi mata uang yang sama, mencerminkan kerinduan akan transendensi. Mereka menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi transisi ke keadaan keberadaan yang berbeda. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, manusia juga akan terungkap dalam bentuk baru. Keyakinan-keyakinan ini memberikan penghiburan dan harapan dalam menghadapi kefanaan hidup manusia dan memberikan makna tujuan yang melampaui batas kehidupan duniawi. Mereka seperti kompas yang membimbing kita melalui ketidakpastian hidup, menemani kita dalam perjalanan. Kesederhanaan dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang tertanam kuat dalam ajaran Yesus dan Buddha. Yesus, yang lahir di palungan yang sederhana dan menjalani kehidupan pengembaraan dan pelayanan, mewujudkan kerendahan hati melalui tindakan dan ajarannya. Demikian pula, Buddha meninggalkan kehidupan istana yang mewah untuk mencari pencerahan, menunjukkan pentingnya melepaskan harta benda dan status sosial. Baik Yesus maupun Buddha menekankan bahwa mengejar kekayaan materi dan ketenaran duniawi pada akhirnya hanya akan mengarah pada kekosongan spiritual. Mereka mendorong pengikut mereka untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup sederhana, kemurahan hati, dan perkembangan spiritual. Ajaran mereka mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali prioritas kita dan merenungkan apa yang sebenarnya memberi kita kepuasan jangka panjang. Artinya, apakah kita benar-benar membutuhkan begitu banyak harta benda? Apakah mengejarnya benar-benar sepadan? Ketika kita menerima kesederhanaan dan kerendahan hati, kita melepaskan diri dari keinginan yang tak henti-hentinya untuk mencari lebih banyak, dan membuka diri terhadap kegembiraan, kepuasan, dan makna yang kaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, seperti kebahagiaan kecil bersama keluarga, tawa bersama teman. Kebahagiaan hidup. Meditasi dan doa, meskipun dilakukan dengan cara yang berbeda dalam agama Kristen dan Buddha, keduanya penting untuk perkembangan spiritual. Yesus, selama pelayanannya, sering mencari tempat yang tenang untuk berdoa, terhubung dengan Bapa, dan memperkuat dirinya melalui hubungan spiritual tersebut. Seperti kita mencari tempat yang tenang untuk mengisi ulang energi setelah hari yang sibuk. Buddha memahami bagaimana pikiran membentuk pengalaman kita, mengembangkan berbagai teknik meditasi untuk meningkatkan fokus dan kebijaksanaan. Seperti halnya obrolan yang baik dengan teman membawa kedamaian dan inspirasi bagi pikiran, begitu pula meditasi. Dalam agama Kristen, doa seringkali merupakan permohonan kepada Tuhan, dan dalam agama Buddha, meditasi berfokus pada konsentrasi dan kebijaksanaan. Tetapi keduanya bertujuan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Seperti mengupas lapisan-lapisan diri untuk lebih memahami diri kita sendiri. Mereka menunjukkan kepada kita cara untuk melampaui batasan ego, mencapai tingkat kesadaran yang lebih dalam, dan mengembangkan rasa damai dan hubungan yang mendalam. Seperti perasaan setelah selesai bekerja di Jumat malam. Doa, meditasi atau keduanya, pada saat yang berkaitan untuk kemajuan dan transformasi spiritual. Perkembangan dengan pemilihan diri, sesuai dengan prejudik seped. Dalam perjalanan menjelajahi jalan Yesus dan Buddha, kita menemukan banyak kesamaan dalam ajaran mereka tentang kasih sayang, welas asih, pengampunan, dan juga pencarian pembebasan spiritual. Meskipun metode mereka mungkin berbeda, mencerminkan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda, namun gema dari kebijaksanaan universal tetap beresonansi secara mendalam. Ini mengarah pada umat manusia yang mencari makna, tujuan, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.
Apakah kesamaan ini disebabkan oleh pengaruh langsung, inspirasi paralel, atau hanya pengalaman manusia yang universal? Tetap menjadi topik perdebatan di antara para ahli. Dengan mempelajari ajaran mereka, menerima nilai-nilai bersama, dan menerapkan kebijaksanaan abadi mereka dalam kehidupan kita, kita berjalan di jalan perkembangan spiritual, welas asih, dan pelayanan kepada orang lain. Berkontribusi untuk membangun dunia yang lebih adil, penuh kasih dan damai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami untuk mendukung kami ya. Semoga damai dan kasih menyertai kalian semua.